Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini ngobrol ringan terkait dengan Manchester United di tahun 2023. Bagaimana pengharapan gua, harapan gua eh, musim ini. Gua sudah pernah sampaikan di awal dulu, tapi ternyata em, ada hal yang menarik di mana selama 6 bulan, praktis dari bulan Juli kalau tidak salah kan ke bulan Desember, Erik ten Hag bersama dengan Manchester United ini memberikan progres yang menurut gue cukup bagus. Walaupun tentu saja banyak juga tantangan bagi Erik ten Hag di 6 bulan pertama menangani Manchester United. Yang terbaru dan mungkin saat ini juga masih dihadapi oleh Erik ten Hag adalah bagaimana menambah squad untuk Manchester United kan. Budget tidak begitu banyak, dia tentu saja jelas membutuhkan penyerang baru untuk menambah kualitas, menambah kedalaman juga karena kompetisi yang diikuti oleh Manchester United di 5-6 bulan terakhir ini akan sangat ketat. Sebelumnya juga bagaimana masalah dengan Cristiano Ronaldo, lalu juga Jadon Sancho yang masih diperbaiki, masih disupport, ditolong katakanlah demikian oleh Erik ten Hag dan juga tim kepelatihannya di awal musim. Tentu saja juga tidak mudah ya. Melepas pemain, harus memberikan keputusan yang berani melepas pemain yang statusnya bintang. Ada beberapa pemain bahkan termasuk juga para pemain senior. Banyak hal lah menurut gue. Tapi sejauh ini bagaimana pencapaian yang diraih oleh Erik ten Hag ini bahkan luar biasa. Bagaimana Manchester United selepas tahun baru ketika berhasil menang menghadapi Bournemouth kemarin ini mampu sampai dengan saat ini berada di peringkat keempat dengan nilai yang sama dengan peringkat ketiga Newcastle dan hanya selisih 1 poin dengan Manchester City, walaupun Manchester City masih punya 1 pertandingan di tangan, dan gap ataupun jarak dengan tim-tim lain ya di peringkat kelima maupun seterusnya ini juga cukup lebar. Walaupun sekali lagi ini masih belum bisa dijadikan jaminan akan seperti ini sampai dengan akhir musim. Cuman yang jelas sampai dengan pekan ini menurut gue pencapaiannya sangat luar biasa. Gue sebagai fans Manchester United tentu saja happy dengan pencapaian ini. Nah, dari situ gue ingin ngobrol ringan aja bagaimana sih pengharapan gue setengah musim ke depan ini mengenai Manchester United, utamanya dengan Erik ten Hag. Nah, sebelum ke sana gue ingin memberikan data ini ya. Bagaimana pencapaian Manchester United di bawah manajer-manajer lainnya kurang lebih di pekan yang sama. Ini gue ambil di pekan ke 17. Saat ini Manchester United di 17 pertandingan liga ini berhasil, atau sampai dengan sejauh ini ya, berada di peringkat keempat dengan nilai 35. Dan ini kalau gue bandingkan dengan periode sebelumnya di waktu yang kurang lebih sama, ternyata Ralf Rangnick pada saat itu berada di peringkat kelima. Ini mungkin 17 pertandingannya ya, dengan nilai 30. Lalu Ole Gunnar Solskjaer ini menarik di pertandingan yang sama, jumlahnya 17. Di musim sebelumnya itu berada di peringkat pertama dengan nilai 36. Jadi selisih 1 poin dengan poin dari Erik ten Hag saat ini. Di musim sebelumnya dengan Ole Gunnar Solskjaer dan juga Jose Mourinho lebih rendah, yaitu poin juga cuma 25 dan 26 dan peringkat ada ke-6. Bersama dengan Jose Mourinho di tahun 2017-2018 di 17 ini juga nilainya 38 dan peringkat kedua. Lalu sebelumnya peringkat ke berapa nih? Bersama dengan Louis van Gaal di musim pertamanya di 17 pertandingan awal berada di peringkat ketiga dengan nilai 32. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan ya, poin gue adalah kalau dibandingkan dengan manajer-manajer sebelumnya dari Manchester United ini memang tipis-tipis saja apa yang diraih dengan Erik ten Hag. Tapi kalau melihat dibandingkan secara langsung, raihan yang nomor 1 dengan musim lalu tentu saja ini cukup jauh, terutama ketika dibandingkan bagaimana kemenangan ya kan yang diraih lebih banyak dengan
separuh akhir musim kemarin, terutama mulai dari akhir tahun dan juga setelah tahun baru. Itu nomor satu. Nomor dua, bagaimana permainan dari Manchester United yang lebih solid, lebih atraktif, lebih menyerang. Tentu saja ini juga membawa optimisme tentang bagaimana Manchester United akan berakhir musim ini nantinya di Liga terutama. Banyak yang mengatakan kalau apakah kita sudah bisa memulai berbicara tentang title race atau perburuan memperebutkan gelar juara. Sampai dengan saat ini jarak dengan Arsenal menurut gua cukup jauh ya. Kita dengan Arsenal ini ada terbentang berbeda 9 poin. Segalanya masih mungkin tentu saja di sepak bola, tapi gue juga harus realistis melihat kedalaman skuad ya kan. Lalu juga konsentrasi dari Erik ten Hag, tentu saja bukan hanya di Liga Inggris tapi juga ada kompetisi-kompetisi lain dengan keadaan dan juga target yang berbeda-beda. Menurut gua dengan amatiran, target nomor 1 dari Manchester United musim ini, target nomor 1 ya, adalah Liga Champions menurut gua, tiket Liga Champions. Dan seperti gua ungkapkan di awal musim, tiket ini bisa diperoleh dari dua hal. Nomor satu tentu saja menjadi 4 besar ya di Liga Premier ketika nanti kompetisi sudah selesai, ataupun menjadi juara Europa League. Menurut gua kabar baiknya sampai dengan saat ini Manchester United berada di posisi yang positif nih untuk keduanya, baik itu Europa League maupun Liga Inggris, untuk memperoleh tiket Liga Champions. Bagaimana untuk meraih trofi yang menurut gua ini akan menjadi tujuan nomor 2 menurut gua sih, atau mungkin bahkan nomor 3. Kalau memang nomor 3 apa di nomor 2-nya? Nomor 2 menurut gua adalah soliditas tim sih. Bagaimana tim ini bisa lebih solid, artinya pemain yang ada di tim ini memang sesuai dengan yang diinginkan oleh Erik ten Hag, baik itu secara teknis dan juga secara non teknis. Karena dari 6 bulan ini terlihat betul ya, tidak hanya seputar teknis saja, tapi bagaimana keadaan non teknis itu juga sangat berpengaruh di tim. Erik ten Hag sering menekankan tentang karakter, tentang disiplin. Ini yang berusaha betul untuk diperbaiki juga oleh Erik ten Hag. Erik ten Hag juga memperbaiki klub ini bukan hanya dari sisi pemain tapi juga dari staff, bahkan mendatangkan chef, mendatangkan sport psychologist ya kan, dan lain-lain. Ini kan juga menurut gue dalam rangka untuk membuat tim yang lebih solid lagi. Tujuannya tentu saja bisa memperlihatkan permainan sepak bola yang atraktif di atas lapangan. Nah, bagaimana dengan trofi? Balik lagi, gua melihat secara realistis untuk Liga Inggris nampaknya masih sulit. Arsenal dengan kejutannya menurut gua ini juga tidak bisa dilupakan proses yang dibangun oleh Mikel Arteta. Bukan cuma dari musim ini, bukan cuma dari musim lalu, bahkan sebelumnya ada beberapa proses yang dilakukan, bahkan perubahan yang cukup radikal di sana. Menggoyang katakanlah dalam tanda kutip Manchester City juga merupakan tantangan tersendiri karena mereka tentu saja jauh lebih solid ya dibanding dengan tim lain, termasuk juga Manchester United, Pep dan juga pasukannya, baik itu kualitas, menurut gua ada jarak di sana, dan untuk meraihnya atau untuk mengejarnya bukan sesuatu hal yang tidak mungkin, tapi tentu saja kesulitannya juga cukup tinggi. Nah, bagaimana dengan balik lagi ke soal trofi tadi, menurut gue ada dua kompetisi yang mungkin Manchester United punya lebih peluang untuk meraihnya, yaitu ada di Carabao dan juga Piala FA. Menurut gue di sinilah kesempatan bagi Manchester United untuk meraih trofi, dan gue melihat Erik ten Hag pun juga mungkin mengincar trofi dari dua kompetisi ini. Ini bisa dilihat bagaimana atau diperhatikan ya bagaimana Erik ten Hag tidak ragu-ragu memasang pemain yang inti, yang terbaik di dua kompetisi ini. Di musim-musim sebelumnya cukup sering justru pelatih itu atau manajer ya memasang pemain muda atau pemain yang mungkin jarang dapat menit bermain dimainkanlah di ajang ini, sehingga sering juga hasilnya tidak begitu maksimal. Tapi Erik ten Hag menurut gue sampai dengan sejauh ini dia nampak tidak ingin melepas dua kompetisi ini dengan sering sekali memasang pemain inti, bahkan pemain pilar di dua kompetisi tersebut. Selain Piala FA dan juga Carabao, gue melihat ada sedikit celah peluang
yaitu ada di Europa League sih. Dengan sistem kompetisinya, maksud gue adalah sistem kompetisi gugur itu tadi, bukan liga ya. Sehingga ada peluang di sana. Tentu saja tantangannya adalah tim-tim besar Eropa masih berkompetisi di Europa League. Tapi di sini juga sekaligus menjadi ajang tolak ukur untuk menilai, untuk mengukur juga tentunya sejauh mana Manchester United ini katakanlah tertinggal ataupun ketika dibandingkan dengan tim-tim raksasa Eropa yang kebetulan berlaga di Europa League. Tujuannya apa ya? Kalau seandainya musim depan Manchester United berlaga di Champions League, bisa dilihat mana-mana saja yang harus diperbaiki, baik itu sisi teknis maupun juga non-teknis. Jadi kesimpulannya ringan amatiran, sampai sejauh ini gue happy, gue puas dengan apa yang diraih dengan Erik ten Hag ya, dengan Manchester United. Tapi gue juga menjaga betul ekspektasi gue. Ya seperti gue katakan, nomor 1 adalah tetap lolos Liga Champions dulu. Nomor 2, nomor 3 mungkin bagaimana tim ini bisa solid lagi ya, baik dengan pemainnya, dengan staffnya dan lain-lain secara keseluruhan, secara squad. Dan kalau seandainya ada peluang untuk mendapatkan trofi, baik itu dari Carabao maupun FA, mudah-mudahan bisa dari Europa League, itu merupakan poin plus menurut gue. Yang ya tentu saja kalau memungkinkan, kenapa tidak. Kurang lebih demikian bagaimana Sobat Football United. Oh ya, satu lagi, tentu saja musim ini juga menjadi musim yang menarik karena Manchester United akan beralih nih pemilik, dan tentu saja ini kan juga akan banyak bisa membawa perubahan ke dalam klub. Tentu saja mudah-mudahan bisa membawa perubahan yang positif, tapi tentu saja sinergi nanti dari elemen-elemen baru di klub ya, dari owner, mungkin juga dari manajemen yang baru dengan manajer Manchester United saat ini, contohnya Erik ten Hag, dan juga unsur-unsur yang sudah lebih ada dulu di klub yang mungkin akan dipertahankan. Sinergitasnya nih menurut gue juga sangat penting, sangat krusial, dan semoga itu bisa terjalin dengan bagus. Karena gue secara pribadi tidak ingin ada pergantian pelatih di sana ya. Karena gue menilai sampai dengan sejauh ini proses yang dilalui oleh Erik ten Hag ya, ini so far so good sih menurut gue. Jadi gue harapkan ya hal besar ini yang akan terjadi di Manchester United, dan menurut gue ini juga sangat penting, sekali lagi ini sangat penting, sangat krusial bagi klub ini ke depannya terutama. Mudah-mudahan tidak ada perubahan yang sangat besar. Gue harapkan justru bisa lebih positif. Contohnya adalah bisa memberikan ya contoh seperti budget ya kan untuk transfer, lalu juga bagaimana perbaikan fasilitas dan juga infrastruktur dari klub yang menurut gue kabarnya kan ini cukup tertinggal dibandingkan dengan Manchester City, Chelsea dan lain-lain. Jadi menurut gue semoga ini bisa diperbaiki sehingga Manchester United nanti bisa mengejar ketertinggalan tersebut dari tim-tim domestik maupun juga tim-tim regional di Eropa. Dan ya ini masih dalam tahap proses. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.